Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan inspiratif, jumpa lagi di Amiruddin Majlis Rambut Putih Official. Kali ini kita akan berbincang berkaitan dengan mengapa BUMDes sampai hari ini belum maksimal pelaksanaannya. Ya, berdasarkan regulasi menjelaskan pada kita semua bahwa kehadiran BUMDes di tengah-tengah masyarakat itu menjadi salah satu wadah perekonomian di tingkat desa. Ya, dalam hal ini memiliki peran dan fungsi antara lain mendayagunakan seluruh potensi sumber daya alam dan seluruh potensi sumber daya manusia yang hari ini belum terkelola dengan baik atau belum pernah dikelola sama sekali di tingkat desa. Kemudian yang kedua adalah mendukung kegiatan ekonomi yang sudah dijalankan di tingkat desa, baik itu yang sudah dijalankan oleh masyarakat maupun yang dijalankan oleh pemerintah desa. Kemudian yang ketiga adalah BUMDes juga menghandle kegiatan pelayanan jasa. Dari sejumlah fungsi-fungsi tadi, dalam satu tujuan untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Nah, niatan tulus dari regulasi ini sangat bagus, namun secara fakta kemudian BUMDes belum mencapai seperti hal yang kita inginkan tersebut. Hal ini menjadi diskusi bagi kita semua kawan-kawan. Artinya kita tidak bisa hanya berpangku tangan atau bermalas bodoh untuk melihat kondisi ini. Beberapa poin mungkin yang menjadi faktor penghambat sehingga kemudian kenapa BUMDes ini sampai hari ini belum maksimal pelaksanaan kegiatannya hari ini. Yang pertama berkaitan dengan kepengurusan. Banyak isu yang berkembang bahwa rata-rata kenapa BUMDes itu tidak berjalan bagus, selalu para pihak berkesimpulan bahwa memang pengurusnya belum maksimal menjalankan tugas dan fungsinya. Ya, saya kira ini mungkin menjadi naif pemikiran kita kalau kita berkesimpulan bahwa mandeknya BUMDes karena pengurus tidak berjalan dengan bagus. Coba kita lihat proses pembentukan pengurus BUMDes. Itu kebanyakan pengurus BUMDes, apalagi ini sesuai arahan regulasi bahwa pengurus BUMDes disepakati melalui forum musyawarah desa. Nah, forum musyawarah desa adalah forumnya masyarakat umum. Sehingga siapapun yang terpilih jadi pengurus, maka secara otomatis pengurus tersebut sudah mendapatkan pengakuan atau trust dari masyarakat secara umum. Baik dari segi kompetensi, kemampuan, maupun kelonggaran waktu untuk mensukseskan kegiatan BUMDes di desanya. Sehingga kemudian kita naik berpikir bahwa kalau misalnya pengurus BUMDes tadi tidak memiliki kemampuan. Nah, masyarakat tidak mungkin memilih kalau misalnya calon pengurus BUMDes tadi tidak memiliki kemampuan dan komitmen. Tapi lagi-lagi kita coba review terkait dengan situasional musyawarah desa tersebut. Jika dalam forum musyawarah desa tersebut kemudian dominan politiknya ketimbang berpikir untuk mengembangkan BUMDes, maka ya wajar kalau misalnya di banyak tempat orang berpikir bahwa kenapa BUMDes ini kemudian mandek, ya karena memang faktor kepengurusannya tidak memahami tugas dan fungsi yang harus dilakukan untuk mengembangkan kegiatan BUMDes. Semisal gini, misalnya dalam forum musyawarah desa, kemudian mencalonkan si A yang kebetulan si A tadi memiliki keluarga yang banyak dalam ruangan musdes tersebut. Nah, kemungkinan besar kalau misalnya masyarakat yang hadir dalam forum musyawarah desa tersebut hanya berpikir untuk meloloskan keluarganya, maka secara otomatis keluarga yang mereka dorong tadi pasti akan lolos. Karena dia sudah secara otomatis dia akan memiliki suara terbanyak meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola BUMDes. Nah, kalau pengurus-pengurus BUMDes seperti ini hasil kesepakatannya, maka yakin dan percaya seperti apa yang diisukan bahwa BUMDes tidak akan berjalan dengan bagus. Ya, itu ya kawan-kawan inspiratif. Kemudian yang kedua, ini di sisi lain kita mau tuntut pengurus BUMDes untuk bekerja maksimal. Tapi di sisi lain, pengurus BUMDes belum ada jaminan gaji atau honor yang akan diterima berdasarkan kapasitas dia dalam mengelola kegiatan BUMDes. Nah, ini juga soal kawan-kawan. Artinya di sisi lain kita sudah menghibahkan waktu, pikiran dan tenaga untuk pengembangan BUMDes itu sendiri. Tapi di sisi lain kita tidak mendapatkan apa-apa. Ini soal. Saya kira ini perlu dipikirkan jalan keluarnya sehingga kemudian hal-hal seperti ini kemudian tidak terjadi lagi. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pengurus, ya terutama pada desa-desa yang baru menyelesaikan perhelatan pilkades atau pemilihan kepala desa, ya biasanya kalau incumbentnya kalah, terkadang kepala desa baru juga itu ini terkadang kepala desa baru justru juga melakukan proses pergantian pengurus BUMDes. Artinya apa?
Kalau misalnya terjadi proses pergantian BUMDes, maka kita secara otomatis akan memulai start nol lagi untuk melakukan pendampingan atau penguatan. Yang seyogianya kita tinggal memberikan penguatan untuk mengembangkan kegiatan BUMDes, tapi karena terjadi proses pergantian pengurus, maka kita harus start nol seperti awal proses pembentukan BUMDes itu sendiri. Itu berkaitan dengan kepengurusan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan jenis usaha yang akan dikembangkan oleh BUMDes. Secara umum faktual hari ini bahwa kesepakatan mengenai jenis usaha tetap disepakati melalui forum musyawarah desa. Tetapi untuk berbicara secara detail, mulai dari strategi, tahapan, langkah-langkah detail, itu diserahkan kepada pengurus BUMDes untuk mengkreasi apa yang harus dilakukan berkaitan dengan jenis usaha yang sudah disepakati di forum musdes tadi. Saya kira ini menarik kawan-kawan ya. Kita harus menyerahkan kepentingan untuk berbicara tentang strategi pengembangan BUMDes ini tadi, kita serahkan pada pengurus BUMDes yang 3 orang. Ini saya kira naif juga kita kemudian kalau misalnya kita bebankan pemikiran berat ini kepada mereka bertiga. Sehingga kalau seandainya jenis usaha tadi kemudian dibahas secara bersama melalui forum musdes atau forum rapat-rapat lain yang melibatkan para pihak yang paham tentang kondisi perekonomian, yang paham tentang analisa dan strategi berkaitan dengan pengembangan usaha jenis BUMDes tadi, maka kesimpulan dari hal tersebut itu tinggal dijalankan oleh pengurus BUMDes. Saya kira kalau hal ini dijalankan, maka pengurus BUMDes tidak kelimpungan, tidak kebingungan terkait dengan strategi apa yang harus dilakukan berkaitan dengan pengembangan kegiatan BUMDes tadi. Ya, saya kira ini menarik terkait dengan jenis usaha tadi ya, kawan-kawan inspiratif. Sehingga kawan-kawan BUMDes tadi menjalankan apa yang sudah disepakati bersama, bukan membebani mereka terkait dengan apa yang harus dilakukan berkaitan dengan strategi untuk mensukseskan jenis usaha yang sudah disepakati melalui forum musyawarah desa. Kemudian yang ketiga yang menarik juga adalah berkaitan dengan nilai penyertaan modal desa. Ini terkadang kawan-kawan pemerintah desa di APBDes-nya menyertakan modal untuk mendukung kegiatan BUMDes itu terkadang tidak berbasis analisa usaha yang telah dibuat oleh pengurus-pengurus BUMDes dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya. Misal, ada sebuah kegiatan membutuhkan modal 50 juta. Tapi terkadang pemerintah desa melalui APBDes-nya justru mengalokasikan anggaran tidak sesuai dengan yang direncanakan oleh pengurus BUMDes. Artinya apa? Manakala kebutuhan anggaran kemudian tidak terpenuhi, maka implementasi kegiatan usaha tidak akan sesuai dengan perencanaan. Sehingga ini penting juga penyertaan modal BUMDes, basisnya bukan basis sisa anggaran di APBDes, tapi basisnya harus berbasis kegiatan usaha yang akan dikembangkan oleh pengurus BUMDes. Itu kawan-kawan inspiratif. Kemudian yang terakhir, yang berkaitan kenapa kemudian mandeknya kegiatan BUMDes ini, yaitu belum berjalannya secara maksimal proses pemeriksaan pelaporan kegiatan oleh pengawas maupun penasehat. Artinya apa? Kalau seandainya rutin dilakukan proses pemeriksaan terkait dengan pengelolaan kegiatan BUMDes, maka secara otomatis deteksi dini berkaitan dengan hambatan atau apapun nih yang berkaitan dengan yang menghambat kegiatan BUMDes itu akan diketahui lebih dini. Sehingga kemudian kita bisa ada ruang untuk membuat strategi, membuat langkah-langkah untuk mengantisipasi berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi BUMDes tadi. Tetapi kenyataan hari ini bahwa BUMDes jalan sendiri seolah-olah sudah tidak ada proses pengawasan yang dijalankan. Ya, artinya kalau misalnya proses pengawasan yang dijalankan, misal tiap bulan pengurus BUMDes wajib menyampaikan laporan kepada pengawas dan penasehat. Kemudian setiap 3 bulan atau 6 bulan melibatkan BPD, melibatkan pengawas, melibatkan penasehat, termasuk pelaksana operasional dalam hal ini pengurus BUMDes, kemudian duduk bareng untuk membahas progres kegiatan per 3 bulan atau per 6 bulan tersebut. Kemudian di akhir tahun, kemudian pengurus BUMDes mempresentasikan lagi kegiatan apa yang sudah dilakukan selama setahun di hadapan masyarakat untuk dimintakan masukan, saran, sekaligus untuk merencanakan kegiatan BUMDes untuk di tahun-tahun selanjutnya. Jadi kalau hal ini kemudian dilakukan, maka beban berkaitan dengan untuk pengembangan BUMDes tidak hanya dipikirkan oleh pelaksana operasional atau pengurus BUMDes, tapi banyak pihak yang akan berpikir untuk mengembangkan kegiatan BUMDes. Ya, ada 4 poin tadi yang menurut analisa kita bahwa inilah yang menjadi faktor penghambat untuk kemudian kenapa BUMDes ini belum berjalan maksimal. Ya, demikian kawan-kawan inspiratif terkait dengan strategi dan tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh BUMDes ke depan agar bisa berjalan secara maksimal. Nanti kita berjumpa di konten video berikutnya dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.